Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ya live trading pagi ini tanggal 20 Juni 2023. Ya, kemarin kita hari Senin juga live trading ya. Dan kemarin ada beberapa saham yang bisa kita scalping termasuk BBHI, kemudian Okas, terus ada lagi NKP gitu ya. Nah, ini nanti kita akan coba mereview kembali ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Eh, Minta tolong Bapak Ibu untuk mute ini ya, mute mic-nya ya. Ya, mohon maaf ya, tadi ada ini apa namanya teman. Oke, kita langsung aja. Jadi di depan ini teman-teman layar teman-teman ini ada 0200 menunya running trade and interest stock, terus kemudian ada 0500. Menu ini teman-teman bisa masuk di running kemudian 0200 layoutnya seperti ini. Kemudian saya pilih juga multi chart di sini ya. Multi chart, kemudian ada stock price seperti biasa. Menu ini penting sekali ya, sekali lagi penting sekali. Teman-teman bisa masuk menu quote kemudian pilih stock price ya, kodenya 001, bisa searching di sini ya, atau bisa langsung masuk menu quote kemudian pilih stock price. Kemudian ada lagi stock dinner yang nanti kita akan langsung screening, dan yang terakhir ada EZ broker. Nah, EZ broker ini untuk kita lihat sekuritas-sekuritas mana atau broker mana yang lagi akumulasi beli atau akumulasi jual gitu ya Bapak Ibu. Oke. Sebelah kanan ini adalah watchlist saya ya. Jadi seperti biasa nanti Bapak Ibu bisa kasih impuls atau masukan saham-saham yang lagi running ya. Kalau Bapak Ibu punya watchlist sendiri bisa juga nanti kasih masukan ya di chat, boleh. Langsung aja tulis di kolom chat saham ini Pak Anton, saham ini gitu ya. Nanti kita langsung screening bareng-bareng, kita cek bareng-bareng apakah kita bisa ngentry atau enggak. Dan kemudian teman-teman juga bisa ngelihat ya, sebelum kita masuk kita ngelihat beberapa saham di sini ada BES, ada Okas, kemudian Aces, Asa. Nah, ini Mas Anton pemilihan watchlist-nya dari mana? Nah, kalau saya ini memang beberapa hari memang sudah saya pantau karena landasannya pertama catnya lumayan bagus, kedua dari sentimen saham-saham yang memiliki LK atau laporan keuangan bagus di kuartal 1 itu beberapa saya masukin di sini. Namun juga tidak menutup kemungkinan ada saham-saham yang di luar LK atau di luar chart. Misalnya nih kayak kemarin ada saham IPO VKTR. Nah, itu saya masukin kalau misalnya rame. Terus kemarin tahu-tahu ada rame, misalnya ada yang kasih masukan Okas gitu ya, saya masukin karena catnya ya juga lumayan gitu ya. Jadi watchlist ini Bapak Ibu bisa bikin sendiri gitu ya, bikin sendiri berdasarkan yang Bapak Ibu pantau. Tujuannya kalau nanti kelihatan dia lagi gerak atau running, kita bisa langsung ngamatin gitu loh. Tujuannya dikasih watchlist langsung di layar tuh enaknya kayak gitu. Jadi kita bisa langsung mantau, kita langsung bisa scalping. Oke ya. Oke, ini indeks ya. Ini IHSG, kita lihat masih sideways ya. Ini saya teman-teman saya pakai indikatornya MA5 dan MA20 aja. Kalau mau tambahin MA60 juga bisa. Kemudian saya pakai volume chart, kemudian pakai MACD, kemudian pilih add indikator, kemudian pilih volatile indikator, dan saya pakai RSI ya. RSI boleh, stokastik boleh. Ini satu momentum ya, satu parameter. Jadi RSI sama stokastik itu fungsinya sama-sama untuk melihat momentum. Dan kalau MACD untuk melihat kita saham ini lagi fase uptrend atau downtrend sih, saham ini lagi fase akumulasi atau enggak sih gitu ya. Jadi kita ngelihat kalau misalnya di sisi barnya atau histogramnya dia merah ke atas, berarti ini saham ini lagi tren naik atau lagi fase akumulasi gitu ya.
Nah, cuman ini kan kalau kita melihat mengenai indeks ini sudah kelihatan mau turun ya. Nah, ini udah turun tangga. Nah, ini kita lihat udah kelihatan banget turun tangga ya. Nah, jadi kita lihat IHSG masih sama ya, seperti yang saya bilang kemarin, dia masih konsolidasi atau sideways di area resist ya, area ini. Jadi ini kemarin gagal ya, gagal nembus ya, area ini 6742 gagal. Terus dia sudah bikin base di bawah, ini kita lihat polanya mirip triple bottom ya, 1, 2, 3. Jadi harusnya kalau dia mau sempurna ya, mau up, jadi dia harus naik nih, IHSG harus naik. Karena kalau triple bottom dia harusnya bisa naik ke atas lagi. Oke, terus kemudian kalau kita saham-saham yang kita lihat, ini contoh misalnya ASA ya, ini chartnya juga sama, masih uptrend. Terus kemudian volumenya kemarin naik 132% ya. Kalau kita scalping, kita ngelihat volume yang naiknya minimal 100%. Nah, itu syarat ya. Jadi kita kalau misalnya kita entah mau ngentry, kita mau scalping, kita mau swing, kita ngelihat perubahan itu dari volume, Bapak Ibu. Jadi kuncinya dari volume. Kalau volumenya increase atau meningkat, ya istilahnya kita bisa entry, kita bisa melihat bahwasanya saham itu sudah mulai perubahan tren. Oke, sekarang jam 8.58. Nah, biasanya kalau jam segini ini saham-saham yang bisa dicek IEP-nya itu sudah mulai muncul ya. Contoh misalnya Goto ya. IEP itu apa sih Mas? Jadi IEP ini untuk kita ngelihat saham nanti prediksi pre-openingnya di berapa gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita bisa melihat misalnya nih IEP-nya sekarang Goto lagi 118. Kalau misalnya nanti dia naik lagi ke 120, maaf ya, ini saya mute dulu. Nah, nanti misalnya IEP-nya 120, berarti openingnya dia lompat. Kalau lompat berarti dia ada kans di apa ya, di perdagangan dia naik terus gitu ya. Nah, ini sudah pre-opening ya, jam 8.59. Nah, ini untuk saham-saham tipikal LG45 ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa cek di sini di stock Giner. Nah, ini yang lagi pre-opening yang sudah lompat ada UNTR, Tepia, BBCA, SMDR, dan lain sebagainya. Dan kita lihat secara value yang paling gede di sini PTBA, BCA, Goto, Telkom. Ya, ini memang masuk saham LG45. Terus yang losernya kita lihat ada Astra, BRI, Indofood, Mandiri. Nah, ini kayaknya sih nanti saham-saham big cap bank ini cenderung melemah. Dan IHSG cenderung nggak kemana-mana, masih sideways lagi. Karena saham yang punya kapitalisasi pasar besar seperti BRI, Mandiri ini masih turun. Nah, ini BCA-nya juga naik tipis. Oke, ini sudah mulai perdagangan ya, jam 9.00 sudah dimulai. Oke, kemarin kita scalping ke BBHI berhasil ya kemarin, hari ini lompat ya, hijau ya. Teman-teman yang kemarin masuk BBHI bisa TP ya, bisa TP. Terus kemudian ini 1 menit pertama kita masih pantau ya. Saya belum ada instruksi buy, masih pantau karena harga sahamnya masih lompat-lompat. Jadi masih nyari harga nih, kalau kita bilang ini masih nyari harga. Oke, terus sambil kita ngelihat yang sebelah kanan ini yang saya watchlist. Nah, ini yang naik apa aja gitu ya. Nah, WIM kemarin naik 9% ya, Bapak Ibu pantau juga ya. Selain BBHI juga pantau. BBHI boleh hajar ya Bapak Ibu. Boleh hajar di, kita lihat trade book-nya di sini 1840, 1855. Bapak Ibu boleh hajar dulu dikit ya, dikit dulu ya. Sesuai manajemen seperti yang saya bilang kemarin. HK boleh. Misalnya Bapak Ibu punya modal katakanlah
100 juta. Yang buat scalping itu maksimal 5% sampai 10% modal. Sekali lagi, cuma 5% sampai 10% modal. Jangan FOMO ya. Jangan FOMO. Nah, terus yang kita scalping itu cuman beberapa ini aja, beberapa lot dulu. Jadi kita nggak bisa ngambil semuanya. Nah, ini masih diguyur nih. Nah, ini udah keluar. Nah, ini masih dilawan ya. Oke, masih aktif. Kita sambil ngelihat saham lain ya. Kita sambil ngelihat saham lain. Di sini rata-rata merah sih. Kalau ada masukan saham yang lagi gerak, info ya, info di chat ya. Kita bisa langsung scalping bareng-bareng. Enzia. Oke. Enzia. Oke, Enzia yang HK 24.000 lot, yang HQ 3.000 ya. Ini komposisinya bagus. Transaksi paling gede di 248. Ini antrian tebel 250 dan 260. Kita lihat sebentar chatnya Enzia. Bagus ya chatnya. Chatnya kalau kita lihat bagus. Bentar ya. Kita lihat. Bapak Ibu boleh HK ya 250 dikit dulu ya, saya bilang dikit dulu. Jadi kalau misalnya rencana scalping misalnya 10 juta, beli cuman katakanlah 2 sampai 3 juta dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya turun kita bisa tembak lagi. Ya. Enzia boleh HK 250, kalau ada yang sudah dapat langsung pasang 254. Targetnya 260 sih ini. Cuma Bapak Ibu bisa pasang 254 sampai 256 dulu aja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nyicil beli dikit tapi langsung cuan, nggak apa langsung buang. Tapi kalau nanti ternyata dibanting turun, tampung lagi. Banting turun, tampung lagi. BBI buy 18.20, sell 18.40. Boleh Pak. BBI boleh sell 18.40 kalau dapat 18.20 tadi ya. Kalau BBI memang cepat gerakannya ya, jadi lompat-lompat ya. Sudah out Pak. Oke, sip. Ini Enzia kita di bawah berapa, Mas? bentar. Enzia. Enzia pasang sell ya, pasang sell 256 ya, 256 sama 254. Siap, Mas. Ini jangan beli banyak-banyak ya, soalnya bid overnya cuman 6 ribuan ya. Nanti kalau beli sampai 1000-an lot kelihatan sama bandarnya. Jadi beli dikit-dikit dulu. Nah, ini tahanannya di 240. 240, 243, cuman kalau kita lihat ini masih kuat nih 248, 250. Ya masih di spam order, masih di tes gitu ya. Kita lihat BBHI. BBHI naik lagi ya, teman-teman. Oke. Ini masih ada yang guyur nih, masih ada yang guyur. Tadi ini ya, lebih gede yang HK ya. Ini selisih 1000 lot. WIRG, oke kita lihat WIRG. WIRG oke, yang HK lebih gede. Kita lihat trendbooknya 115, terus kita langsung lihat chartnya. WIRG. Nah, kalau saya pakai menit ya, ini masih jam 9 lebih 5 menit, jadi kita parameternya pakai menit. Di sini kita ngelihat volumenya ada gede nih, jam 9 lebih 1 menit, langsung 10.000% nih volumenya. Nah, ini sebetulnya bisa diindikasikan ada bandar yang masuk. Cuman ini di sini kita lihat bidnya kosong nih. 109, 108 kosong semua, 114 juga kosong. Terus di sini rapat sekali overnya ya. Paling enggak harusnya overnya di sini ada yang kosong. Nah, di sini ada yang kosong. Jadi ada yang tebel-tebel kayak Enzia nih.
Nah, NZIA tadi ada yang tebel 260 sama 256. Nah, ini masih dites ini. Nah, kan ini keluar lagi ini. Oke, tadi paling tebel di 250 sama 246. Oke, nggak apa-apa. Jangan keburu cut loss untuk NZIA. Karena ini masih memang dia lagi keluar bentar. Nah, nanti diisi lagi. Oke, nanti diisi lagi NZIA nih. Tunggu aja. Makanya tadi kan saya ngomong belinya dikit dulu, baru nanti ngambil lagi di bawah gitu caranya. Oke, sekarang kita balik lagi ke WIRG tadi ya. Sambil nunggu NZIA sama BBHI. Oke, WIRG ini kita lihat bandarmologinya dulu ya. Ini kemarin GA akumulasi segini ya, 115, 25.000 lot. Oke. Ini sudah rapi ya di sini, sudah rapi. Ini saya sebetulnya cuma nunggu aja sih diisi. WIRG ini juga open low ya. WIRG open low juga. Nah, ini ada yang masuk gede 1,2 M di 115. Boleh masuk ya WIRG, boleh masuk, tapi sekali lagi dikit aja, beli dikit-dikit dulu. Targetnya ke 120 deh ya. Targetnya ke 120. Tapi nanti teman-teman di 117 out dulu nggak apa-apa. Out dulu nggak apa-apa. Tapi kalau nanti 120 bisa kena, kita bisa scalping terus di WIRG. Berarti dia confirm gitu. Oke ya, terus kita lihat yang lain, VKTR masih sepi. Kemudian Goto. Kita lihat. Nah, ini kelihatan banget ya yang HK masih lebih gede. Threadbook-nya 118. Nah, ini kosong ya, ini kosong. Biasanya Goto kalau digoreng tuh ini tebel-tebel gede ya, tebel-tebel gede. Ini nggak ada yang kosong, ini harus tebelin. Terus ini sebetulnya komposisi overnya ini udah bagus Goto ini. Cuman bidnya kosong. Ya, artinya si bandar ini masih mau nyoba akumulasi dia. Nggak berani narik saham dulu. Ya, jadi dia kepengen akumulasi di bawah di range 116 sampai 117. Oke ya. Ini masih dijagain kok NZIA, masih jagain. Nah, ini 250, 260. Kita lihat. Kalau dia niat guyur ya, kalau dia niat guyur harusnya 240 sampai 234 ini dibanting sampai 234. Nah, ini kalau kata saya sih ini dia profit taking wajar karena memang kemarin udah naik 17%. Ya, jadi wajar lah, penurunan wajar gitu ya. Oke. Kita sambil nunggu ya. Oke, BBHI boleh masuk ya. Pantau lagi BBHI. BBHI pantau lagi. Laju itu menarik modal buyer di 118. Kita cek ya, laju. Udah jalan 10% nih. Ya, secara chart sebetulnya downtrend parah sih. Ini secara chart downtrend parah. Terus
tadi kena rejection support ya di 110, low-nya kan 110, kemarin low-nya 110. Jadi kena rejection support, terus kemudian kalau kita lihat chart menitnya, dia memang ada volume gede tadi yang nampung ya. Iya sih bener, melaju ini mirip kayak Sage sih, mirip kayak Sage juga, mirip kayak IRSX, mirip kayak INDX. Jadi modelnya itu bitnya dia kosong. Jadi ini antrian bit normalnya dia kosong, tapi di over ditebelin kayak gini. Nah, jadi dia modelnya kadang bikin spam order gitu di over gitu loh. Ya, emang banyak jebakannya sih. Jadi buat teman-teman pemula hati-hati kalau saham kayak gini. Nah, kalau so far sih kalau dilihat yang HK masih gede terus ya. Nah, ini baru ditebelin nih di 117. Kita lihat trade book-nya di 118, 117. Cuman ini saham downtrend banget loh. Ya, downtrend banget. Kalau saya nggak berani sih ya. Cuman kalau teman-teman mau kepengen nyoba masuk di 117 nih agak amannya di situ. Ini mulai transaksi gede di 118. Nah, teman-teman bisa masuk di area 117, 118. Kalau mau nyoba masuk. Terus kemudian stop loss-nya nanti kalau dia 110 kena lagi. Kalau 110 kena udah otomatis dia nyulu udah. Dia udah otomatis nyulu. Targetnya ke sini 130 nih. Sama 129. Tadi sudah nyoba 127. Nanti dites lagi nih 130. Nah. Cuman sekali lagi ya, ini sama kayak Sage, sama kayak IRSX, sama kayak INDX, polanya bandarnya agak kasar gitu gorengnya. Ngeri laju sopir itu. Teman-teman udah pinter-pinter nih, bisa tahu bandarnya siapa. Oke ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lagi rame? Kita scalping. Kita lihat stock dinner ya. Kita lihat stock dinner. Jadi kalau kita nyari yang scalping itu paling nggak transaksi jam 9 sampai 15 menit pertama itu udah nyentuh angka 5 sampai 10 miliar ya. Nah, ini ada laju ya. Ini hampir 5 miliar. Terus WV ya. Terus kemudian ada Akra ya, ada Akra. Akra kita cek ya, Akra ya. Akra bagus ya ini transaksinya. Yang HK lebih gede. Terus kemudian trade book-nya kita lihat di 1475 ya. Ini langsung HK gede di 1479 4 miliar. 1475 di sini ya, jauh sekali ya. Kita lihat chartnya. Nah, ini bagus nih chartnya baruan nih. Ini bagus nih. Akra nih. Ya. Ini bagus nih. Dia udah breakout nih. Udah breakout di 1495 ya. Nah. Langsung lompat ya. Akra boleh antri ya, Bapak Ibu, boleh antri di dekat 1500 antara 1505 sampai 1515 antara ini ya. Nah, ini kelihatan nih, bener kan saya ngomong dia tadi barusan breakout 1495. Antrian tebalnya di 6.000 nih, 6.600. Ini yang barusan kena breakout nih. Nah, HK boleh ya di 1520, 1515, tapi sekali lagi ngetes lot dikit dulu ya.
Kita slot dikit dulu. Jadi kalau mau rencana nembak scalping, kalau modal 100 ya 10%. Modal 10 juta ya cukup 1 juta aja buat scalping ya kan. Kita kan cari uang receh kan. Kita cari uang receh tiap hari. Jadi saham yang kita scalping juga kita juga harus hati-hati ya. Nggak semuanya kita scalping. Pilih-pilih juga. Kalau Akra sih ini blue chip. Kalau mau scalping agak maksudnya kalaupun nanti katakanlah kita momentumnya nggak dapat, dia closingnya dia naiknya cuma segini-segini, ya kita masih bisa keep, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau saham kayak misalnya saham-saham agak gorengan kayak Laju tadi ya, terus saham-saham yang agak gorengan banget itu trade plan-nya ya kalau misalnya day trading ya day trading gitu loh. Nah, Suli. Waduh, udah 16% nih Suli nih. Suli. Nah, ini juga sama ya. Telat sebetulnya. Ini kita pakai chart 5 menit tadi, ini udah breakout 115 masuk harusnya. Ya, tapi kemarin volumenya tanggal 16 gede loh, 14.000%. Ya. Batas BBHI di mana? Kita cek ya BBHI. BBHI kemarin 17.50 ya, SL-nya 17.50 BBHI. Selama belum kena 17.50 bisa tahan atau bisa tembak lagi. Area ini bisa tembak lagi. Jadi buat yang tadi beli 14.80 atau area ini bisa tembak lagi di area ini. BBHI ini mau nge-swing juga oke ya, mau nge-swing juga oke. Nah, ini profit taking wajar Bapak Ibu. Masih profit taking wajar. Nah, tadi sempat naik 4% kan? Nah, ini profit taking wajar. Nah. Oke. Nah, ini udah ada yang keluar nih, barusan 5.000 lot. Nah, ini harus ada yang nampung lagi, paling enggak 8.000 sampai 10.000 lot yang HK ya. Baru saham ini ketarik ke atas lagi. Nah, gitu. Jadi buat yang kena atas tadi bisa ngambil lagi area ini ya, bisa ngambil lagi. Nah, sambil nunggu momentum dia ada yang narik. Nah, ini pokoknya masih ada yang lawan 1790, 1800 dimakan lagi ya, pindah ke kiri itu masih oke. Tapi kalau misalnya dia langsung dibanting beberapa pekan thread ke bawah, nah itu teman-teman trade plan-nya kalau misalnya mau cut loss ya seperti yang saya bilang tadi 1750 ke bawah stop loss. Ya. Oke. Kita tadi ke saham. Nah. Oke, kita tadi ke saham Suli ya. Nah, udah 16%. Kalau kayak gini gimana ya? Ini kita tunggu aja ya. Ini udah 16%. Kalau saya sih 10% masuk masih berani ya, 10%. Biasanya saham yang naik 10% dia masih bisa upside sampai 15 sampai 20%. Tapi kalau udah 16% ya spread kita udah tipis ya. Udah ibaratnya biasanya saham ini kalau niat arah ya ke 3-4%, kalau enggak ya ke 20% tuh udah mentok gitu loh. Jadi risknya lebih tinggi sih kalau 16%. Ini kita tunggu. Nah, tunggu ke 122 nih. Sulit. Nah, ya. Oke, kita lihat lagi saham-saham lain ya.
Nah, Akra masih di atas. Terus PTBA ini kalau nggak salah udah muncul ya, cum date-nya tanggal 23 kalau nggak salah ya. Cum date dividendnya tanggal 23. Oke. Hari ini sepi ya, nggak banyak saham yang naik. Nah, ini biasanya saham yang jam segini ya, baru 15 menit pertama dia transaksi volumenya udah 200.000 ini ya. Terus kemudian Bevin ini udah 48.000 lot. Biasanya sih ada yang sampai sudah 1 juta lot. Nah ini VKTR sudah 2,6 juta lot. Cuman dia harganya nggak naik, cuman 112. Harusnya dengan volume segini dia sudah naik beberapa papan. Entah naik 3%, 4%, dan lain sebagainya. Nah kan, ini rapi sekali nih. Bit. Ini fake bitnya rapi sekali nih. Nah, ini agak ini ya. Sebetulnya bit over kayak gini saya nggak menyarankan. Itu kan dicewabut lagi kan. Nah, sebenarnya saya nggak begitu suka dengan cara dia goreng ya. Kayak gini. Nah, terus kita lihat yang Haki 1,5 juta lot, yang HK 1 juta. Masih dominan guyur ya ini PKTR. PTMP WiFi kalau mau nyoba, WiFi kemarin 260 kena target ya, saya bilang kemarin 260 ya, tapi closingnya dibanting kemarin closingnya. Kalau teman-teman kemarin udah apa ya nitip sendal antri di 260 258 ya udah laku gitu. Nah, emang ini lagi di HK sih, coba lihat lagi ya. Ini belum ada volume gede ini. Ini masih kosong. WiFi wait and see dulu ya, ini masih kosong. Nah, ini penuh. Jadi ini bisa saja nanti diisi lagi. Kayak kemarin loh. Jadi kemarin kan udah dimakan 254, diisi lagi, udah dimakan diisi lagi gitu kan. Ya karena ini masih kosong. Kalau ini kosong itu artinya si bandar itu nggak mau narik saham dulu, dia masih kepengen akumulasi, dia kepengen makan harga di range ini. Nah, itu kan di haki kan. Oke, Enzia. Masih balik lagi kan, tadi kan sempat diguyur 240 nih, 244. Nah, sekarang 246. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, Enzia ini masih dijagain di 240, dia profit taking wajar. Nah, harusnya dia ke 252, 260. Jadi tungguin aja santai. Ini kita lihat yang HK masih dominan loh. Jadi jadi teman-teman jangan panik ya. Jangan apa ya, kita scalping saham tuh kalau kena guyuran dikit jangan keburu panik. Ya. Jangan keburu panik. Bisa saja nanti siang dia dibalikin karena ini posisinya masih menang nih yang HK nih, masih kuat. Nah, terus ini ada transaksi gede di 250 sama 248 ya kan? Ada transaksi gede di sini gitu kan. Nah, dia harus narik ke atas lagi nih supaya dia nggak loss ya. Yang ngambil gede ini supaya dia nggak loss ya. Dia harus narik ke atas lagi. Gitu. Kalau prediksi saya Enzia hari ini kemungkinan kalau sampai sesi 2 kemungkinan dia mentok, kemungkinan naik cuman di 252 sampai 260 atau di area ini aja. Ya. Baru besok ditarik. Karena dia kemarin sudah naik 17%. Jadi hari ini profit taking wajar. Gitu. Nah, terus kita stop loss-nya di mana? Nah, kita stop loss-nya
Kalau teman-teman trade plan-nya scalping, maksudnya benar-benar harus in out hari ini, teman-teman bisa tunggu. Maksud saya teman-teman bisa stop loss kalau dia turun di bawah 240 ya. Tadi kan ada antrian tebal 50.000 lot. Kalau 240 ke bawah, teman-teman bisa stop loss. Ya. Cuman kalau teman-teman day trading misalnya masih kasih toleransi besok, ya teman-teman bisa stop loss kalau dia turun di 232 ke bawah. Nah, tapi kalau dia bisa ke 260 hari ini, bagus, dia bisa ke 274. Sebetulnya chartnya bagus ya, dia cuma profit taking wajar aja hari ini untuk NZIA. Pak, kalau nitip sendal kapan saat averaging up dan berapa persen dari awal beli? Gini, kalau nitip sendal itu kita kalau menurut saya nggak usah averaging up karena kita scalping. Beda kalau kita nge-swing. Kalau kita nge-swing kita boleh averaging up. Kalau sahamnya uptrend. Nah, masalahnya kan kita ini scalping ya kan. Kalau trade plan-nya scalping kita nggak usah averaging up. Tapi kalau misalnya turun selama dia belum kesentuh support atau dia belum jebol ke antrian tebelnya yang paling bawah, Bapak tambah lagi nggak apa-apa. Jadi misalnya beli pertama contoh 10 lot misalnya ya. Nitip sendal gitu ya. Alokasi untuk beli misalnya 100 lot gitu ya. Nitip sendal 10 lot. Udah naik ya udah tinggal TP aja. Nah, tapi kalau di bawah turun, kita beli lagi 10 lot. Nah, beli di deket-deket antrian tebel atau support gitu, Pak. Jadi kalau scalping kalau bisa dilarang averaging up ya. Karena averaging up itu nanti bikin FOMO ya, bikin FOMO nanti kita, bikin FOMO gitu loh. Kalau trade plan-nya scalping sekali lagi ya. Jadi tergantung trade plan-nya Bapak Ibu. Jadi masing-masing orang bisa beda gitu ya. Masing-masing orang bisa beda tergantung trade plan-nya. Nah, PTBA udah mulai manjat. Nah kan WV di bawah turun dulu kan kita lihat. Nah, saya ngomong tadi WV wait and see dulu ya karena masih belum penuh nih. Bidnya belum penuh. Terus apa namanya untuk BBHI tadi pagi sudah sempat cuan. Nah, sekarang dia koreksi wajar. Nah, tadi kan sempat diguyur 1780 nih. Sekarang posisi masih 1810. Jadi ya dia memang kuat, tahanan kuatnya di 1800. Tes area itu terus. Nah. Ini kelihatan dijagain 1845 dan 1770 BBHI. Oke, kita lanjut ke saham lain pada kemarin rame ya. Ini yang HK gede, kita lihat trade book-nya 95 nih transaksi paling gede. Kita lihat 95. Nah, ini sebetulnya udah golden cross nih di MACD-nya. Kita lihat chart menitnya dia. Ini tapi dia ada guyuran nih tadi. Jam 9.30 ada guyuran nih sampai minus 5%. Hati-hati ya. Pada hati-hati dulu ya. Ada guyuran. Itu kan ada guyuran. Walaupun ini HK gede, tapi dia diisi terus. Ya. Jadi bukan berarti yang HK ini gede, ini lebih kecil, kita langsung hajar, bukan ya. Jadi kita ngelihat apakah di over ini dia diisi lagi apa enggak nih. Nah, ini kan diisi lagi. Dia nggak naik tangga gitu loh. Kecuali ini 35.000 lot. Nah, ini barusan dicabut nih. Ini bukan dimakan ya, dicabut nih barusan. Cabut. Nah, ini kosong. Pada wait and see dulu. Trim. Nah, trim ini unik nih. Ini saya bilang unik. Ini antrian normalnya ini 400 165 ini normalnya ini nih. Jadi ini bid normalnya ini. Nah, ini fake over.
220, 218, ini fake over semua. Cuman jomplang banget ya. Di sini 60.000. Lot di sini cuma 8.000. Oke, kalau dilihat yang HK lebih gede sih. Yang HK lebih gede. 204 juga ada yang ngambil 2,4 M nih. 2,4. 204 maksud saya. Kita lihat trim. Trim kemarin memang ada yang volume gede ya. Hari ini juga ada sih. Ini jam 9 lebih 1 menit udah ada gede. Ini sebetulnya saham ini nggak liquid banget loh. Saham ini nggak liquid banget gitu. Jadi kalau saya sih nunggu dulu ya. Ini kan juga bid overnya nggak gerak. Jadi kita scalping saham tuh yang gerak terus, bid overnya yang gerak terus, ini nggak gerak. Tapi bisa saja ini nanti ditarik ke 220. Artinya ini ada bandar yang punya barang besar ya. 27.000 lot itu berapa ya? Coba kita hitung ya. Kali 220 kali 100. Nggak gede sih sebetulnya. Ini cuman 594 jutaan sih dia punya barang. Nah, ini harus ditarik nih supaya ini kemakan. Cuman yang bikin saya ragu ini sepi, nggak gerak sama sekali bid overnya. Gitu ya. Oke, WIM ini koreksi. Kita cek lagi yang lain ya. Nah. Akra naik lagi kan 15.20 tadi kita entry antara 1505 sampai 1515. Ini sih saham dipakai swing bisa kalau Akra ini. Kita lihat lagi laju diem ya. Diem dia tadi 16% kan. Saya ngomong ke 122 akhirnya dia turun ke 124. Sulit tadi juga ini masih turun ya, tadi 16%. Nah. Oke. Kita lihat dari Giner. Udah yang transaksi paling gede ini yang menarik ya cuman Akra aja sih. Kalau saya lihat VKTR juga transaksi gede 34 miliar, volume 3 juta lot. Cuman dia masih stuck di 113. Nggak mau naik tangga nih. Nah. Akra kita TP di bentar. Kalau harga segini ya 3 sampai 4 tik lah, 1% lebih ya. 1540 boleh, ini ada antrian tebel 1540. Nah, ini ada antrian tebel lagi 1550. Bisa TP di sekitar 1540. Kalau nge-swing sekalian aja TP di area 1600. Ini bagus chartnya. Bagus. Oke. Jadi VKTR masih banyak yang buang ya. Kita lihat lagi
Dharma ini kemarin juga naik terus nih, kita lihat. Nah, ini sama nih, sama kayak saham yang barusan tadi, Trim. Pola bid overnya sama nih. Nah, cuman gede nih, dia barangnya gede nih. 1480 sama di 1500. Itu total berarti berapa? 30.000 lot loh dia punya barang. Kita lihat ya. Dharma. Nah, chartnya tren kan? Bagus nih. All time high dia hari ini. Ya, all time high ini dia hari ini. Bisa all time high lagi. Masih naik 2,43%. Boleh teman-teman nitip sandal, boleh. Ngambil 1470, 1475, trade book-nya di sini 1460 ya. Nah, dan ini kalau 1480 jebol kenceng nih. Dharma. Kita hitung ya, 30.000 lot kali, anggaplah efeknya 1490. 4M sendiri loh itu. Itu bandar, ini bandar jemur barang 4M sendiri loh. 1480 dan 1500. Nah, ini harusnya kemakan nih. Kalau dia mau niat guyur, nggak mungkin juga bidnya kosong semua di sini. Kosong semua. Jadi ya ini pasti dia sahamnya naik. Kita lihat aja nanti 17.000 jebol nggak. Dharma ini sama dengan auto ya, satu sektor sama auto. Merah semua ini sahamnya. Oke. Dharma entry nunggu jebol 1480 ya, Pak. Boleh, 1480 jebol nitip sandal boleh. Kalau mau murah lagi nanti yang bawahnya pasang 1465 sampai 1470. Ini 3 tik udah nutup sih, 3 tik, 3 papan udah nutup sama V. Jadi 1455 nanti pasang jual. Kalau 1480 jebol ya. Tungguin aja. Jadi setiap saham itu ada polanya Bapak Ibu. Kayak ini, si Dharma. Ini kemarin sekali naik dia 12%, 5% gitu ya. 8% gitu ya. Jadi buat scalping itu enak, spread-nya masih dapat. Nah, BBHI juga gitu. Nah, kenapa saya nyaranin BBHI? Karena ya itu tadi meskipun harganya mahal, maksudnya range ribuan, tapi buat scalping masih enak. Nah, ini sekali naik 24%. Sekali naik 12%. Soalnya bid overnya tipis gitu loh. Dan secara chart trennya naik, lagi naik gitu loh. ASA juga gitu. ASA itu karakternya juga gitu. Nah, ASA ini karena lagi sepi ya, dia lagi sepi. Saya itu karena bid overnya cuma segini. Jadi kalau sekali ditarik kenceng. Jadi kalau kita scalping ke saham-saham kayak gini enak. Nah, tapi nggak bisa main gede. Nggak bisa main gede. Ya kalau main gede ya goto.
Nah, gotok kalau main gede. Nah, ini udah di apa namanya? Udah dipasang kuda-kuda nih. Udah diisi bitnya nih. Nah, cuman ini masih kecil yang HK belum ada. Gitu. Nah, oke. Intinya gini Bapak Ibu, saham kalau kena guyur jangan keburu panik. Jangan keburu stop loss. Nah, kita stop loss ada dasarnya ya. Kita stop loss ada dasarnya. Kemudian untuk mengurangi rasa panik Bapak Ibu ketika scalping, belinya pakai money management ya seperti yang saya bilang tadi. Ya, kalau modalnya 100 ya pakai 10 juta aja. Kalau modalnya 1 M ya pakai katakanlah 30 sampai 50 juta aja buat scalping. Kalau modalnya cuma 10 juta ya pakai 1 juta aja maksimal ya. Gitu. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu scalpingnya ngambil ke saham-saham second liner atau blue chip. Ya, kayak Dharma ini second liner. Akra tadi blue chip ya kan. Ngambil gede kalau misalnya masih nyangkut tapi dia masih di atas dari support, ditahan sampai besok nggak apa-apa, biasanya besok bisa laku gitu. Scalping all in. Nah ini ya kalau Pak Bekti scalping all in ya, scalping all in dia pakai margin juga, cuman kan dia udah profesional ya, udah pro ya, maksudnya ya udah mentalnya udah kuat lah gitu. Kadang tuh kita nganalisa saham itu tebaan kita benar sesuai, cuman mental kita belum cukup. Artinya gini, pernah nggak Bapak Ibu ngalamin misalnya nih kita analisa suatu saham, analisa kita benar, terus kita tembak, cuman kita tembaknya dikit, tahu-tahu dia naik sampai puluhan persen. Nah, dalam hati kita harusnya beli banyak dong tadi, gitu kan mikirnya. Enggak, seharusnya maksudnya kayak gitu ya kalau dibilang salah ya memang ya enggak 100% salah sih, manusiawi. Cuman kita nggak boleh punya sikap seperti itu. Memang mentalnya Bapak Ibu belum siap gitu loh. Jadi jangan melihat profitnya, tapi melihat resiko turunnya dulu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di saldo RDN-nya 1 M, katakanlah minus minus 3% aja, 1 M itu kalau minus 3% itu 30 juta ya. Nah, bagi orang yang punya 1 M minus 30 juta mungkin udah biasa ya. Karena saya tahu kalau dia taruh saldo di RDN 1 M pasti dia di bank atau di asetnya dia itu mungkin bisa 10 kali lipat gitu loh. Artinya buat dia mungkin 30 juta kecil misalnya kayak gitu. Jadi minus 3% kecil. Nah, tapi buat Bapak Ibu yang katakanlah secara sisi aset atau value, katakanlah misalnya cuman punya duit di saldo RDN 100 juta gitu ya. Nah, terus buat scalping sekali tembak all in misalnya 100 juta gitu ya. Nah, kena turun 3% atau kena turun 5% berarti udah 5 juta ya. 5 juta pusing. Pusing bingung. Aduh, duit 5 juta cuman buat cut loss. Harusnya duit 5 juta bisa buat ini itu dan lain sebagainya. Mikirnya baper pakai perasaan panjang gitu ya. Karena Bapak Ibu belinya nggak pakai money management. Nah, tapi kalau misalnya duit 100 juta, belinya cuma 10 juta, terus kemudian sahamnya cuma minus 200.000, 300.000, pasti mikirnya, alah cuma minus 300.000. Nah, kan istilahnya nggak gampang panik gitu loh. Jadi yang saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu itu biar psikologisnya itu biar apa ya, tertata gitu loh. Gula gimana Om? Oh iya ya, kita bahas gula ya tadi malam ya. Merah ya 400. Kalau secara teknikal sih, secara tab reading kita lihat ini yang HK masih ada ya. Cuman ini dia open sama dengan high, biasanya dia turun. Kalau open sama dengan high. Terus ini kosong semua ya. Ini overnya kosong, nggak ada antrian tebel.
Nah, ini saham profit taking wajar sih. Cuman dia kalau semisal mau bikin apa ya, mau bikin double bottomnya dia up ke atas, hari ini closingnya harus di atas 408, di atas MA5. Tapi kalau closingnya dia di bawah, ya di bawah 400, dia bisa confirm turun ke area ini, ke area bahunya dia di range ini. Nah, titik ini di 382 ya. Dia arahnya ke sini. Nah, bisa juga dia turun ke sini tapi dia bikin cup with handle ya. Jadi dia bikin turun kayak cangkir ya. Bikin turun dulu. Kemudian di sini dia pull back ke atas. Ya. Jadi bisa saja seperti itu. Nah, jadi sekali lagi nggak usah panik. Maksudnya tergantung trade plan-nya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya di gula ini trade plan-nya swing, sudah punya di bawah misalnya. Sudah punya di bawah di area ini gitu ya. Nah, kalau kita swing sebenarnya kita pakai patokan MA5 sama MA20 aja. Kalau teman-teman ngambilnya di sini, dia kena rejection support di sini, terus 50% dia di sini confirm, ya kita bisa ambil spekulasi buy di sini ya, untuk ambil swing. Ya udah, dia ketarik ke atas terus berarti udah confirm ya, terus karena dia masih di atas MA5 ya kita hold. Kalau misalnya dia udah di bawah ya, confirm di sini 382 ya di bawah. Teman-teman bisa exit dulu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya di exit 50% juga boleh. Jadi nitip sendal tuh boleh beli, boleh jual separuh gitu. Kalau misalnya dijual separuh, nanti ke bawah turun, ya kita masih untung gitu loh. Jadi nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa kalau orang Jawa tuh ngomong jatokno gitu ya. Jatokno tak jual semua gitu ya. Itu nggak ada rasa kayak gitu. Gitu sih. Nah, tapi kalau saya lihat dari weekly chart-nya, gula ya, kalau kita ngomong swing, kita view-nya pakai weekly ya. Jadi selalu kita ngelihat weekly chart-nya dulu seperti apa. Nah, kalau weekly chart-nya, ini dia baru akumulasi ya, baru akumulasi. Nah, artinya ini bisa ke atas lagi, masih panjang kayak gini. Jadi ini sebetulnya strong uptrend nih, kalau saya lihat gula ini ya, strong uptrend. Nah, ini memang karena secara daily chart, MACD-nya turun ke bawah, karena profit taking wajar ya. Jadi nanti ada momentum dia kena base di baseline di 382, terus dia mantul lagi bentuk pola cup with handle gitu. Oke. VKTR kayaknya mulai gerak nih ke 113 114. NGA diguyur. Oke, kita cek ya. Oke, 240 udah jebol. Ini udah lebih gede. Stop loss dulu boleh ya, NGA. Kita stop loss dulu aja ya. 240-nya jebol. Ini juga lebih gede. Cuman ini profit taking wajar ya. Saya ngomong ini profit taking wajar. Jadi, nah ini ada titik support kan? Ada titik support di 232. Low-nya 234. Paling dia dikenain 232 terus kemudian mantul. Tapi mantulnya besok ya. Besok atau lusa dia baru mantul. Nah, kembali lagi ke trade plan-nya. Teman-teman trade plan-nya apa? Kalau tadi cuma nitip sendal, cuman beli cuman beberapa lot, ya bisa tampung lagi kalau dia kena support mantul gitu loh. Oke, BBHI masih tetap 1.800. Dharma 1475, 1480 belum jebol. Belum jebol ya. Tapi ini yang HK Dharma ini gede ya. Ini belum keluar sama sekali nih bandarnya, belum keluar.
Oke, kita lihat VKTR. Nah, ini sudah ada yang lawan nih. Sudah yang lawan, tapi cuman masih lebih kecil ya. Masih lebih kecil sama yang kaki. Terus, nah, ini arahnya harusnya ke sini. 119 sama 120. Nah. Ini harusnya tebelin lagi nih harusnya. Sepi ya Bapak Ibu hari ini. Akra aja yang rame. Nah, kan? Udah kena 15.35 tuh barusan. Nah kan 15.50 ada antrian tebel. Nah, arahnya ke 15.50 nih Akra nih. Kita pantau aja. Akra berapa resist Pak Anton? 15.50. 15.50 ya. Kalau tadi ngambil 15.15 sama 15.20 ya pasang jual aja 15.40. Jadi kita pasang di bawah resist dikit. Nah, ini ya. Nah, tadi ini tips sendal ya, Pak ya. Kalau mau averaging up misalnya tadi ngambil di 15.20, 15.15, kalau masih belum jauh ya nggak apa-apa sih 15.25 atau 15.30 ya. Kalau bisa sih 15.25, tapi kok ditebelin ini ya. Boleh sih, kalau Akra ini saham blue chip kok nggak masalah. Ambil 15.99. Oh, maksudnya barang 1.500. Oh, nggak masalah. 1.500. Ini kalau 15.25 hampir habis, makan lagi nggak apa-apa, Pak. Akra. Ya. Akra makan lagi nggak apa-apa nih. Ini masih kuat nih. Open low ya ini ya, 14.55, 14.55. Open low. Apa bisa di hold akranya? Bisa. Tadi kan saya bilang ini chartnya bagus nih. Ini chartnya bagus. Kalau kita nge-swing masih bisa. Di atas MA5, di atas MA20. Targetnya ke sini, resistnya. Ya. Ini juga MACD-nya akumulasi. Ini sudah mau ke atas nih. Yang weekly chart-nya udah mau ke atas. Oke. L-ship kalau nggak jalan bisa jual dulu nggak Mas Anton? Oh iya. L-ship. L-ship ini sebetulnya di hold masih bisa, tapi kalau mau dibuang dulu ya nggak masalah. Kalau trade plan-nya memang scalping, buang dulu nggak masalah. Cuman kalau saya sih masih saya hold ya. Saya kemarin L-ship juga masih nyangkut ya di 1035 ya. Masih nyangkut 1035, 1030. Nanti tunggu dekat 1000 saya ngambil lagi. Nah, cuman memang ini chartnya bagus L-ship ini. Nah, ini udah patah nih downtrend-nya. Nah, targetnya ke sini. Nah, tadi dites lagi, kemarin dites lagi kan, gitu. CPO ini kena El Nino ya, istilahnya. Ini kan lagi musim kemarau ya. Ini produksi untuk CPO ini ada terancam gagal panen, jadi harga CPO
Malaysia itu kemarin naik terus gitu loh. Makanya ini saya LSIP saya tahan nih, nitip sendal, siapa tahu nanti besok indeksnya CPO naik 4%, 5%, dia lompat nih. Biasanya LSIP itu naiknya area 1100 nih. VKTR. Oke. VKTR ini targetnya ke sini 120 119. Cuman ini kan satu tiknya udah 1%. Nah, paling enggak di 116 115 ini TP dulu aja. High-nya kan 118. Nanti sore biasanya dites lagi nih 118. Cuman nggak usah muluk-muluk lah. Kita TP aja di 116 sampai 115. 2 tik, 3 tik cukup. Ya. Nah, cuman 118 ini yang ngambil dikit ya. Yang ngambil gede di 115, 116 ini masih gede. 5M sampai 2M nih, ngambilnya gede. Ada yang HK ya. 114 sudah yang HK ya. Oke. Rame nih kayaknya hari ini VKTR. Nah, tadi 1.400, sekarang 1.500 ya. Kalau 115 dites lagi, yang sini diisi rame nih VKTR. Nah, masih dihaki lagi ya. MDKA bagaimana, Pak? MDKA. MDKA downtrend sih Pak ini ya. Downtrend ini. Ini turun di bawah MA5 lagi. Jadi kalau mau coba entry ya, sekalian aja mepet dekat supportnya ini. Nah, 2850 kalau mau spekulasi buy. Nah, ini lihat yang haki lebih gede nih. Udah kalau kayak gini sampai sore turun, Pak Saifil. Jadi sampai sore turun nih. Nah, kecuali nanti sesi 2 ada yang nampung nih, ada yang lawan. Nah, yang sell masih dominan. Sama nih kayak tadi BBHI juga gitu ya. Nah, yang sell masih dominan. Terus tadi Enzia. Nah, yang sell masih dominan, yang haki. Gitu. Jadi kita ngelihat yang transaksi ini aja sebetulnya cukup. Ya. Entry-nya kita pakai Threadbook, Bapak Ibu teman-teman. Kita entry-nya pakai Threadbook. Dia transaksi paling gede di mana gitu ya. Nah, kita follow. Oke, ada yang tanya EMTK. Gini ya, pasti teman-teman di sini semuanya untuk basic TA itu banyak yang masih belum ngerti. Jadi technical tuh ya, Bapak Ibu ya, candlestick itu ya, dia pasti akan balik lagi ya, saham kalau dia uptrend udah di atas MA5, MA20, kalau udah terlalu jauh di atas MA5 pasti dia akan turun dekat MA5 lagi. Jadi ini profit taking wajar sih. Jadi si MTech ini profit taking wajar dekat MA5. Jadi secara price action-nya seperti itu. Ya. Nanti kalau ini udah kena MA5, mungkin besok atau lusa dia naik lagi. Gitu sih. Selama dia chartnya nekuk kayak gini, masih di atas MA5. Nah, saya kalau misalnya nge-swing itu cari saham yang kayak gini. Jadi dia baru patah, kayak LSIP tadi juga baru patah ya. Ini juga baru patah, ngentrinya area ini. Kalau kita berencana mau nge-swing 2 minggu, 1 bulan, itu patokannya ini. Nah, kalau kita scalping, kita price action pakainya MA5 sama volume aja gitu. MA5-nya bisa pakai menit, bisa pakai daily gitu loh.
Nah, lebih cepat lagi kita bisa pakai bid offer sama trade book gitu. Apa bisa masuk kalau kena MA5? Bisa. Kalau nanti udah kena deket MA5, biasanya kena rejection tuh, harganya mantul. Nah, itu bisa ambil nitip sendal dulu ya, nitip sendal dulu gitu ya. Nah, nanti kalau baru dia confirm rebound, baru tambahin gitu sih. Dharma gimana? L-ship beatable. Nah, ini NZIA dimakan lagi nih kayaknya. Oke, kita ngomong L-ship ya, kita ngelihat L-ship. Nah, udah ya, yang HK udah agak gede ya ini ya. Yang HK udah agak gede. Ada antrian tebal 1550 nih. Kalau saya sih predik hari ini harusnya L-ship ke 1050. Nah, kalau L-ship closingnya di atas 1050, ya closingnya di atas 1050, ya. Nah, closingnya di atas ini dia confirm uptrend. Paling nggak targetnya ke 1100. Jadi ke sini sama ke sini ada momentum 10% harusnya dapat untuk kita swing ya. Swing 1 minggu sampai 2 minggu ya. Gitu. NZIA secara weekly bagus. Makanya kan tadi saya ngomong cuman profit taking wajar aja. Jadi tergantung trade plan-nya teman-teman. Kalau hari ini ngerasa maunya scalping, ya stop loss boleh. Kalau maunya ngelihat sampai besok ya boleh lah. Karena ini besok naik lagi nih, kemungkinan besok naik lagi. Ini profit taking wajar. Lihat tuh polanya, dia sehari naik 21%. Besoknya turun, ya kan? Turun. Terus closingnya minus 3%. Naik lagi 17%. Hari ini turun, ya. Nah, besok bisa saja dia naik lagi. Jadi setiap saat tuh catnya ada polanya, candlenya ada polanya Bapak Ibu gitu loh. Itu sih. Beli lagi boleh nih Pak. Dharma Dharma Nah, Dharma masih tunggu ya. Nggak usah panik, masih tunggu, masih tunggu. Nah, ini nggak ada yang guyur nih Mas Yan. Yang buang retail. Nggak usah panik gitu loh. Sekali lagi ya, yang bikin Bapak Ibu panik itu belinya kebanyakan, nggak sesuai money management gitu loh. Nah, belinya kebanyakan. Oke. Oke, saya rasa udah saya jawab semua ya ini ya pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi kira-kira Bapak Ibu sebelum saya tutup ya pagi ini? BBHI jangan di stop loss. Kalau saya jangan di stop loss. BBHI jangan di stop loss dulu. Tungguin nanti siang ya. Tungguin nanti siang, jangan stop loss dulu. Ini masih bisa ketarik sih BBHI. Nah, BBHI masih bisa ketarik. Nah, cuma memang hari ini yang buang sudah lumayan gede. Ya, kalau memang scalping ya bisa stop loss nggak masalah sih kalau memang scalping. Nah, stop loss-nya di sini 1750 ke bawah. Kalau ngerasa terlalu jauh ya bisa ke 1770 ini. Ini ada yang jaga ini 1000 lot. Tapi kalau nanti sore dia dilawan sampai kuning, ya bisa di hold dulu. Kalau BBHI ini sebetulnya saya optimis ya, dia masih bisa sih ke dekat area 2000. WIRG SCMA.
SMA hari ini profit taking wajar. Tadi 167 ya. Dapat kemarin ya. Kemarin kalau dapat 164, 165 pasang 167 aja. SMA ini ada dividen sih, ada berita dividen. Jadi dia seharusnya masih bisa naik ya. SMA. Targetnya ke area 174 yang saya bilang kemarin. WIRG tadi WIRG ini kalau dia turun di 110 ya, jebol 110 atau jebol 111 stop loss. Kalau misalnya udah punya, kalau belum punya wait and see dulu aja. Gitu. Unik kita lihat unik ya. Nah, ini sama nih. Ini sama kayak Enzia tadi. Ini profit taking wajar nih, kayak gini nih. Kelihatan MA5-nya di bawah nih. Di paling enggak dia ngetes 120 sampai ngetes area ini. Tapi jauh nih. Kalau teman-teman udah punya di atas, stop loss dulu aja. Ini jauh nih kalau dia ngetes ke bawah MA5 ya dia bisa turun ke 113. Kayak ini nih. Lihat tuh polanya. Ya kan? Kalau udah nyangkut 3-4% stop loss aja dulu. Mending beli lagi di bawah kalau unik. IHSG iya sih, ini mau ngetes support lagi nih. Ini maksud saya kan tadi pagi saya bilang harusnya dia kalau mau triple bottomnya confirm dia harus narik ke atas. Cuman hari ini kok turun lagi ya. Nah, takutnya dia ngetes lagi ke area ini lagi gitu. Nah. Oke, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Nanti kita akan kembali live trading berikutnya kemungkinan hari Jumat ya. Kalau misalnya saya nggak ada schedule lain, mungkin kemungkinan hari Jumat. Nanti saya share jadwalnya di grup. Oke ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya ingetin lagi sekali lagi teman-teman kalau beli pakai money management biar nggak gampang panik, istilahnya kayak gitu. Ya. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.